kita temukan semacam tinggalan yang sangat monumental, sangat besar sekali. Semacam arca raksasa, teman-teman. Ternyata lebih tinggi, lebih besar, lebih tambun, dan lebih berat dari arca ini. Jauh lebih berat. Kemungkinan ini beberapa ton ya, sekitar 3-4 ton. Pemirsa, saat ini kita masuk hutan, menelusuri jejak-jejak peradaban kuno. Menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, di pedalaman hutan ini ada arca wedok atau reca wedok atau arca perempuan yang cantik jelita. Jadi kita sangat penasaran ya. Katanya tertutup semat belukar, namun arca itu sangat besar sekali ya, mirip raksasa. Nah ini, Bapak ya. Nah, ini ada sesuatu yang misterius yang masih tertimbun di dalam tanah ya. Jadi ini coba kita bersihkan ya, teman-teman. Nah, kondisinya seperti ini, teman-teman. Semoga kita mendapatkan petunjuk. Iya, teman-teman. Ternyata kita mendapatkan petunjuk sesuatu tinggalan. Nah, ini teman-teman. Mungkin teman-teman akan dari sini akan bisa mendapati, teman-teman. Yang pertama, jadi yang pertama di semak belukar ini ya, kita kita menemukan balok batu candi. Jadi di sini ini ada balok batu candi berbentuk kotak ya, kotak ya. Nah ini berbentuk, dibantu kameramen ya. Nah ini berbentuk kotak, teman-teman. Jadi ini baru saja kita temukan ya di pedalaman hutan ini. Serta di sini, teman-teman, kelihatannya ini semacam makara ya, makara. Ini balok batu candi yang berbentuk kotak, teman-teman. Dan di sini ada semacam pahatan yang tertutup semak belukar. Coba teman-teman kita buka ya, teman-teman. Lah di sini, di sini ternyata di sini adalah pipi jejas pahatan ya. Di sini ujungnya melengkung pipis. Lah, namun di sini ini melebar. Ke arah sini ini melebar. Melebar dan ini sangat baru saja ditemukan ya. Belum ada yang mempublikasikan sama sekali di pedalaman hutan ini. Entah bentuknya seperti apa ini ya. Nah, ini bentuknya sangat misterius sekali. Kemungkinan ini makara ya. Atau makara ya. Kemungkinan ini apa ya? Nah, bentuknya sangat misterius, teman-teman. Kelihatannya kemungkinan ini adalah makara. Namun, di mana kita bisa menjelaskan kalau ini makara ya? Iya. Atau mungkin arca ini ya? Iya, ini masih belum, iya. Kemungkinan arca unfinished ya? Atau apa ini ya? Nah, kayak bawah balok batu candi. Yang ini sulit ini, bentuknya seperti apa ya? Baru saja kita temukan. Coba kita telusuri dan kita cari di yang lainnya ya, teman-teman ya. Nah, ini kemungkinan masih ada dan masih apa itu? Kayak ular, teman-teman. Ini. Nah, ini. Iya, kayak ular, teman-teman. Iya, kayak ular putih ya. Karena memang seperti ini kondisinya ya, sangat rimbun sekali dan kita harus kemudian berasa-berasa. Dan di sini kita ketemukan objek tersebut, artinya di lokasi ini kemungkinan ada tinggalan yang lainnya ya. Nah ini kita temukan semacam makara kemungkinan ya, atau mungkin kepala ya, kepala arca raksasa ya. Ini ada balok-balok batu candi. Ini memang belum tergali atau belum terangkat atau belum kemudian dibersihkan sehingga tahu bentuk dan rupanya seperti apa bagian yang terpendam di dalam tanah gitu ya. Nah ini masih belum terpendam. Ayo coba kita cari yang tempat yang lainnya, teman-teman. Jadi kita coba memasuki kawasan hutan ini gitu ya. Dan kita harus hati-hati. Kalau bisa itu membawa tongkat ya, teman-teman. Kemungkinan ada semacam sesuatu yang masih tersembunyi di lokasi ini. Nah, coba kita lewat sini aja, teman-teman ya. Nah ini. Jadi menurut cerita tutur yang berkembang di sini ada arca raksasa gitu ya, arca wedok namanya atau arca perempuan ya, yang katanya cantik jelita. Di mana ya arca tersebut ya? Coba kita cari di semak-semak belukar lah. Ini ada batu lagi, teman-teman. Lah ini, teman-teman. Loh, ternyata di sini kemungkinan banyak sekali. Aduh, tinggalan-tinggalan yang ada di sini, teman-teman. Tadi tidak membawa ini jadi terlihat sekali ini, teman-teman ya. Nah, ini ada semacam apa namanya? Pahatan. Nah, ini pahatan ya. Nah, pahatan. Kemungkinan juga ini adalah tinggalan-tinggalan leluhur yang tercecer di mana-mana ini ya. Lah ini juga ada batu besar ya. Nah, yang mungkin juga apa tinggalan-tinggalan leluhur tersebut yang masih tersembunyi di dalam semak-semak belukar ya. Lah ini ada garis-garis tersebut. Nah, ini kemungkinan juga tinggalan-tinggalan leluhur ya. Nah,
ternyata di sini ternyata banyak sekali tinggalan-tinggalan leluhur yang belum kemudian terungkap, semacam the lost civilization atau semacam peradaban yang hilang. Nah, coba kita memasuki hutan ya. Nah, ini. Jadi sekarang ini kita berada di Bukit Butak yang dahulu pada masa kolonial Belanda pernah ditemukan semacam 13 lempengan tembaga prasasti Kudadu tahun 1294 yang mengungkap asal-usul Raden Wijaya atau Dia Wijaya Sang Rama Wijaya pendiri kerajaan Majapahit beserta 4 istrinya, beserta Yuwaraja atau Sang Pangeran yaitu Jayanegara, kemudian nama-nama istrinya ya, termasuk kemudian tujuan dari penetapan prasasti Kudadu yaitu menjamin seluruh warga Kudadu dibebaskan dari segala pajak dan pungutan karena dahulu sebelum berdiri Majapahit telah membantu raja bersembunyi atas kejaran pasukan Jayakatwang ya dari gelang-gelang. Nah, ini sangat luar biasa sekali, artinya masyarakat dan penduduk Kudadu berjasa kepada raja, telah menjunjung raja termasuk mengantarkan 12 kesatria Singosari ini menuju Sumeneb untuk minta bantuan Arya Wiraraja atau Arya Adikara. Jadi luar biasa sekali ya. Coba kita memasuki hutan lagi teman-teman. Itu teman-teman, kita temukan semacam tinggalan yang sangat monumental, sangat besar sekali, semacam arca raksasa teman-teman. Tapi besar, coba ayo besar teman, coba. Aduh. Oh, banyak duri teman-teman. Ya, duri ini banyak. Ini kayak duri murbei yang pernah tercatat dalam History of Java karangan Thomas Stamford Raffles, itu ada di dalam hutan-hutan Jawa ini banyak murbei ya atau arbei ya, arbei atau semacam beri-berian. Aduh. Nah, coba kita masuk teman-teman. Jadi di sini teman-teman, coba kita lihat teman-teman. Lah di sini teman-teman ada bongkahan-bongkahan yang kemungkinan di bawah ini juga bagian dari struktur-struktur itu, dan yang paling megah itu di sini teman-teman. Nah ini banyak sekali batu-batu ya yang terserak di mana-mana teman-teman. Nah ini, jadi di bawahnya, nah ini. Di bawahnya ini banyak sekali fragmen-fragmen yang terserak, kemungkinan jejak-jejak peradaban yang lalu, dan ini masih di pedalaman hutan. Jadi kita akan bisa terlihat ya, ini jejak tangannya teman-teman. Ini adalah gelang tangan bagian atas atau gelang bahu. Ada gelang, ini adalah tali kasta, upawita, atau masyarakat mengenalnya sebagai ikat pinggang atau kendit ya, ikat pinggang pada masa lalu atau kendit, sehingga kemudian adanya ikat pinggang kendit pada masa lalu ini dianggap sebagai kemudian arca wedok atau arca perempuan. Ada 2 kendit di sini namun tertutup semak belukar atau lumut ya. Mungkin kita lingkari coba dari sini teman-teman ya. Nah, kita hati-hati ya dari sini. Nah, apalagi dari sini mungkin kita akan bisa terlihat ya. Nah, di sini ada semacam upawita atau tali kasta ya, itu ada tangannya, artinya arca ini sebenarnya nyusup atau terbalik. Iya, terbalik. Jadi kepalanya yang ada di dalam tanah ya, ini kakinya posisinya ternyata ini seperti jongkok atau duduk. Jadi ini bokongnya yang besar ini ya. Jadi coba kita lihat, ini pahanya. Nah, ini pahanya teman-teman. Nah, mungkin kameran bisa ke sini ya, bisa ke atas ini untuk menunjukkan kepada teman-teman cerita ini. Lah di sini ini bagian atas ya. Ini bagian atas yang sangat besar. Di sini ada jejak kotoran luwak yang memakan kopi gitu ya. Jadi menurut cerita legenda yang bergendang di masyarakat gitu ya, dahulu ada seorang petani raksasa gitu ya, yang kemudian pulang dari sawahnya, yang ternyata di rumah tidak ada makanan, tidak ada minuman yang disediakan, bahkan belum memasak, istrinya hanya berdandan. Kemudian istri berdandan di depan cermin tersebut, cerminnya itu dilempar oleh sang suami menjadi watu koco atau batu cermin. Istrinya kemudian tersungkur menjadi reco wedok batu raksasa ini, dan kemudian suami tersebut menyesali perbuatannya itu, duduk bersila bertapa menjadi reco lanang gitu ya, karena menyesali perbuatannya. Ini adalah cerita yang berkembang di masyarakat. Tapi kemungkinan arca-arca ini menurut prasasti Gunung Butak itu kemungkinan di sini dahulu ada semacam Sang Hyang Kleme gitu ya, Sang Hyang Kleme, karena di dalam prasasti Budak mengatakan bahwasanya masyarakat Kudadu dibebaskan dari segala pajak dan pungutan oleh dalam kerajaan Majapahit, sebagai gantinya mempersembahkan para gasekar setiap tahun sekali kepada Sang Hyang Kleme. Entah di mana Sang Hyang
Kleme. Namun dusun ini Kemloko. Nama Kemloko identik dengan Kleme, namun Kemloko sendiri juga nama tanaman ya, Kemloko yang buahnya kecil-kecil itu, yang merentul-merentul, yang rasanya kecut atau masam. Itu juga nama Kemloko. Jadi arca ini kalau kita putar gitu ke sini teman-teman. Nah ini akan terlihat jelas sekali. Aduh, ini sebenarnya gitu ya. Kakinya yang bagian kiri ini posisinya jongkok. Nah ini posisinya jongkok. Jadi seperti kemudian kaki kiri itu ditekuk ke atas gini, sedangkan kaki kanan itu bersila gitu ya. Kemudian tangannya kita tidak tahu karena tengkurap gitu ya, dan kepalanya pun hilang. Ini kemungkinan memang Dwarapala ya, tapi belum tahu. Kalau memang ini arca wedok gitu ya, mungkin Avalokitesvara. Tapi Avalokitesvara itu biasanya duduk bersila, tidak ada yang kemudian medongkrong seperti ini. Jadi ini masih misteri karena arca ini belum pernah dibalik untuk menunjukkan posisi ikonografinya, kakinya, perhiasannya, bentuk kemudian pusaka yang dibawanya gitu ya. Jadi masih misteri. Jadi yang selama ini dianggap sebagai arca wedok kemungkinan adalah Dwarapala, sang penjaga pintu gerbang raksasa gitu ya. Sebagaimana arca yang ada di Singosari. Jadi mungkin kameran bisa di sini, teman-teman. Nah, jadi dilihat dari sini gitu ya. Jadi ini banyak sekali batu-batu yang dibawa ini, kemungkinan juga kemudian bagian dari arca, termasuk itu yang besar sekali itu juga tertutup semak belukar ya, masih banyak hal-hal yang belum kemudian terungkap di dalam hutan ini. Kemudian kalau kemudian teman-teman kamera agak ke sana gitu ya, dan bisa melihat di sini besarnya ukuran manusia dewasa seperti saya ini ternyata lebih tinggi, lebih besar, lebih tambun, dan lebih berat dari arca ini, jauh lebih berat. Kemungkinan ini beberapa ton ya, sekitar 3-4 ton besarnya, sehingga sulit sekali kemudian untuk dikatrol, untuk diberdirikan. Namun dengan alat-alat modern saat ini seperti bego atau seperti dengan bantuan alat besar, kemungkinan bisa arca ini kemudian diberdirikan ya. Semoga kedepannya area ini banyak sekali tinggalan-tinggalan yang terserak dan masih alami, belum terregistrasi, belum terdata, belum kemudian terekskavasi. Semoga kedepannya ada perhatian dari pihak-pihak terkait untuk memperhatikan sebuah arca monumen tinggalan bersejarah era kerajaan Singosari atau kerajaan Majapahit. Semoga kemudian bermanfaat.